Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin, alladzi awsafa habibahul karim fi kitabihil azizil hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, alladzi qala fi haqqi nabiyil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa 'azzim wa syarrif wa karrim afdalas salawati wa atamma taslim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada segenap para habaib, para alimul ulama, para adnan, para kiai, para ustadz, para da'i, para mubalik, para muallim, para murabbi, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para murabbi dan muallim di majlis-majlis taklim dan majlis-majlis zikir kita semua, orang tua dan guru-guru kita bersama. Saya sampaikan tentunya ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah, yang walaupun saya tidak sebutkan mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi sedikit pun cinta hormat kita kepada mereka. Bahkan mari selalu kita doakan semoga segenap para habaib, para alim ulama yang terus banting tulang berjuang malam dan siang, mencurahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan agama, membangun bangsa, serta membela negara. Semoga mereka senantiasa, selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan disertai dengan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang banyak saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan, para penegak hukum, sipilnya, TNI-nya dan Polri-nya, begitu segenap keluarga besar Tripika Desa Cibeber dan teristimewanya segenap keluarga besar Muspika Kecamatan Cikalong yang dengan penuh gegap gempita mendukung terselenggara dan suksesnya acara kita pada malam hari ini, yakni dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita tercinta Habibina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita doakan semoga aparatur pemerintahan di negeri ini dari mulai pucuk pimpinan yang paling atas hingga yang paling bawah di dalam rangka mengemban amat rakyat, mereka semua diberikan limpahan, curahan, bimbingan, hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa tampil menjadi umara yang adil, aparatur pemerintahan yang jujur dan amanah, yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga segenap kebijakannya, keputusannya sama sekali tidak mengancam masa depan bangsa dan negara, bahkan manfaat, maslahat bagi tegaknya Islam dan makmurnya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya juga salam penghormatan ini disertai dengan apresiasi yang tinggi, penuh cinta dan bangga, saya sampaikan kepada segenap jajaran kepanitiaan yang semua adalah kepanitiaan gabungan dari segenap majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir di kecamatan kita tercinta, teristimewanya di Cibeber kita semua tercinta, yang telah berjuang banting tulang untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Kita doakan semoga yang mendukung penuh acara kita pada malam hari ini, baik itu dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, doanya, semoga dicatat oleh Allah menjadi amalan salihan, muslihan, makbulan, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga dengan berkah fadilah acara ini, Cikalong, Cibeber tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan madinatan thayyibatan aminatan mutmainnatan mubarakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga dengan berkah fadilah acara kita pada malam hari ini, Indonesia tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baladan thayyiban aminan mutmainnan mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Dan segenap keluarga besar majlis-majlis, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid jami, madrasah, semuanya dengan berkah fadilah acara kita pada malam hari ini, semoga tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan madrasatan thayyibatan mubarakatan fid dini wad dunya wal akhirah, dijadikan majlisan thayyiban ma'muran mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Dan akhirnya salam penghormatan ini secara istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati, teristimewanya kepada segenap delegasi ormas-ormas Islam dan nasionalis, hadir dari NU-nya, hadir dari Front Persaudaraan Islamnya, hadir dari berbagai macam elemen anak-anak bangsa di negeri ini, semua berbaur bersatu padu pada malam hari ini untuk sama-sama merasa bersuka cita, bergembira dengan kelahiran Rasul penutup, Nabi terakhir yang sama kita cintai, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya doakan semoga yang datang merapat dari dekat, yang datang dari jauh, tidak pulang satupun kita dari tempat ini kecuali seluruh hajat dunia akhirat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhirat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ahibba'il kiram, sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh orang-orang tua dan guru kita bersama, baik itu mubalik yang pertama dan baik itu mubalik yang kedua. Saya hanya ingin mengingatkan sekaligus menguatkan untuk yakni tiada lain tiada bukan berpegang teguh semuanya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bertanya, sebelum saya lanjutkan Pak Bu sekalian, semua masyarakat siap berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kurang kompak, siap berpegang teguh dengan akidah aswaja? Siap pertahankan aswaja? Siap bela aswaja? Siap tegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Takbir. Dan salah satu amalan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah izharul farah di maulidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mempertontonkan, memperlihatkan, memproklamasikan, mendeklarasikan sukacita, rasa gembira, bahkan bangga dengan kelahiran Nabi kita tercinta, sirrul hayatil wujud, habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan oleh karena itu Pak sekalian, saya ingin mengajak baik itu aparatur pemerintahannya, baik itu budayawannya, baik itu senimannya, apalagi santriwan santriwatinya, apalagi teman-teman ormas-ormas Islam yang lainnya, untuk tidak dihinggapi keraguan satu titik nona keraguan pun akan saudara hebatnya, pentingnya memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena memperingati Maulid Nabi jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas kaul ulamanya, dan riwayat daripada hadis-hadisnya. Semua hadis-hadis kuat, riwayat ulamanya adalah riwayat-riwayat yang kuat, sehingga kita tidak boleh ragu dan tidak boleh biarkan siapapun orangnya dari manapun untuk memberhentikan kita mengagungkan Nabi kita tercinta, saudara. Saya bertanya, semua masyarakat siap agungkan Nabi? Siap agungkan Nabi? Siap bela Nabi? Takbir. Baik saudara, agar tambah yakin, apa sih dalil kita memperingati Maulid, saudara? Catat dengan baik santri-santri sekalian. Yang pertama, jelas, lugas, tegas Allah yang menyuruhnya, saudara. Di mana? Di dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Surat apa? Surat Yunus ayat yang ke-58. Di mana Allah berfirman, faqala Allah subhanahu, qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu sadaqallahul azim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, bifadlillah, dengan karunia-Nya Allah, wa birahmati, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan kesemuanya itu, falyafrahu, seharusnya orang-orang beriman merasa bergembira. Jadi memperlihatkan kegembiraan, memperlihatkan sukacita, mempertontonkan rasa bangga dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Itu langsung Allah yang memerintahkannya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Muncul pertanyaan, dari sisi mana ayat itu Kiai? Kaitannya dengan Maulid. Catat dengan baik Pak Bu sekalian. Ayat ini ditafsirkan, saudara, bukan oleh ahli tafsir kelas tabi'in, bahkan bukan dari kelas tabi'in, tapi langsung sahabat Nabi yang menerangkan ayat ini, saudara. Langsung sahabat Nabi yang mentafsirkan ayat ini. Saya bertanya santri, kalau ada ayat ditafsirkan oleh sahabat, saya bertanya, penafsirannya kira-kira lemah apa kuat? Jawab yang kompak, lemah apa kuat? Jawab yang serempak, lemah apa kuat? Lemah apa kuat? Kuat. Siapa sahabat yang menafsirkan ayat ini, saudara? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan dibahas di dalam kitab-kitab tafsir banyak. Salah satunya dalam kitab tafsir yang fenomena, Tafsir Al-Manar, yang dikarang oleh Syekh Rashid Ridha radhiyallahu anhu. Di mana, saudara, apa yang dikatakan di situ? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Qul, katakanlah hai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, ditafsirkan ayat bi ilmillah, yaitu dengan ilmunya Allah. Ilmu Allah yang macam bagaimana? Ilmu yang berkaitan dengan usuluddin. Usuluddin seperti apa? Baik itu tauhid, saudara, baik itu fikih, baik itu tasawuf. Tauhid agar semua anak bangsa makrifat kepada Allah, dari mulai presidennya sampai rakyatnya, agar mereka kenal siapa Allahnya, siapa Rasulnya, saudara. Ilmu fikih, biar masyarakat dan pejabat aparat tahu persis koridor mana, saudara, yang harus, mana yang tidak boleh, mana yang haram, yang mana yang mubah, yang mana yang makruh, dan mana yang sunnah, sehingga punya kendali dan rempakan di dalam kehidupan. Ilmu tasawuf agar semua anak bangsa kita
dapat mengindahkan akhlakul karimah. Jadi catat bifadlillah di sini bi ilmillah, yaitu ilmunya Gusti Allah. Berarti kita suruh bergembira dengan ilmu Allah. Saudara, kita disuruh bergembira manakala Allah berikan ilmu tentang tauhid, manakala Allah berikan ilmu tentang fikih, manakala Allah berikan ilmu tentang tasawuf. Betul apa betul? Betul. Saya bertanya, yang menyuruh bergembira akan ilmu dari Allah, saya bertanya siapa? Allah apa bukan? Jawab yang kompak, Allah apa bukan? Allah apa bukan? Yakin? Takbir. Saya bertanya, belajar ilmu macam begitu, baik itu tauhid, baik itu fikih, baik itu tasawuf. Saya bertanya, jawab kompak, di mana belajarnya saudara? Di sekolah apa di pesantren? Kurang kompak, di sekolah apa di pesantren? Di sekolah apa di pesantren? Di hiburan apa di pengajian? Di konser apa di tablik akbar? Di konser apa di tablik akbar? Yakin? Betul. Takbir. Nah, Allah suruh kita bergembira dengan pengajian, saudara. Allah menyuruh kita untuk menyambut dengan gegap gempita. Di mana ada satu tempat, di mana ada satu waktu, di mana ada satu acara yang bisa menjadi wasilah menyampaikan ilmu Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk bergembira dengan ilmu Allah. Makanya semuanya, presiden sampai rakyat, ormas Islam semuanya, saudara, budayawannya, senamiannya, manakala ada acara, manakala ada pengajian, manakala ada tablik akbar, manakala ada saudara penyebaran ilmu, wajib untuk mendukung semuanya sampai tercapai penghabisan surah. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Yang menyuruhnya siapa? Allah. Dalam surat apa tadi itu? Surat Ali Imran. Salah lagi. Ngaji besok sayuni kita Ali Imran masih. Surat apa tadi itu? Surat apa? Surat Yunus ayat yang ke-58. Sebelum saya lanjutkan, sekaligus saya mengajak, berarti puncak kebanggaan kita, puncak kegembiraan kita, salah satunya dalam ayat surat Yunus 58 ini adalah dalam bab ilmu. Harusnya saudara, patokan kegembiraan manakala anak-anak bangsa berilmu. Harusnya patokan kegembiraan sebuah keluarga manakala anak cucu cicit keturunannya berilmu. Berarti patokan kegembiraan saudara bagi bangsa dan negara manakala masyarakatnya berilmu. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jauh gambar orang Cikalong. Kita tarik kesimpulan nih. Kita tarik kesimpulan. Patokan kebanggaan, kebahagiaan dipangkat apa dalam ilmu? Jawab yang keempat, pangkat apa ilmu? Pangkat apa ilmu? Jabatan apa ilmu? Yakin? Harta apa ilmu? Harta apa ilmu? Kenapa? Karena apapun yang kita miliki dari nikmat keduniaan akan menjerumuskan kita ke dalam salah, saudara, manakala ini ilmu tidak ada. Kau jadi pejabat, kau jadi aparat, siap-siap akan menjadi pejabat yang bejat manakala tidak bertauhid, manakala tidak berfikih, manakala tidak bertasawuf. Sehingga jangan kaget kalau ada oknum aparat, oknum pejabat, mereka menjadi bejat. Kenapa? Karena nggak paham tauhid, karena nggak ada paham fikih, karena nggak ada paham tasawuf, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kau jadi orang kaya, kau jadi pengusaha, saudara, kau akan menjadi pengusaha yang merusak saudara alam semesta raya manakala kau tidak bertauhid, manakala kau tidak berfikih, manakala kita tidak bertasawuf. Kau bikin perumahan di mana-mana, akhirnya ujung-ujungnya saudara gunung jadi gundul. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara terjadi erosi, akhirnya terjadi banjir. Betul apa betul? Laut selatan saudara terjadi saudara erosi, pasir besi dikeruk saudara, akhirnya terjadi ambrasi. Ketika sudah terjadi ambrasi, jangan kaget di laut selatan saudara, Tasik ataupun Garut bisa jadi terjadi tsunami. Bahaya apa tidak? Halo, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Catat.
Jadi Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil di Muspika ini puncak kebahagiaannya, puncak kebanggaannya manakala Cikalong ini mereka berduyun-duyun ngaji, betul? Jangan dibalik, saudara, jangan dibalik. Kalau misalnya hiburan dibiarkan sampai subuh, betul? Pengajian dibatasi, jangan saudara, jangan, betul? Kenapa? Qul bi fadlillah. Fadlillah ini adalah yaitu ilmillah, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Rahmatullah ay rahmatihi bimakna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, jadi Bu, kita ini disuruh bergembira punya Nabi. Kita ini disuruh bergembira punya Rasul. Saudara, siapa yang menyuruhnya? Allah langsung. Dalam surat apa? Surat Yunus ayat keberapa? 58. Wa bi rahmatihi, di situ artinya adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak berhenti di situ, saudara. Huwa, kata Allah, karunia Allah dengan rahmat Allah tersebut khair, lebih mulia, khair, lebih baik, khair, lebih bermartabat, khair, lebih berharga mimma, dari perkara apapun yajma'un, yang mereka kumpulkan daripada seluruh kenikmatan dunia. Kau punya 7 lapis langit dari intan, enggak seberapa dibanding dengan rahmat Allah. Kau punya lautan yang terbuat dari perak dari Allah, tidak seberapa dibandingkan dengan kelahiran Nabi yang hatinya, saudara. Kau punya pangkat sampai jadi presiden, sampai jadi Kapolri, sampai jadi panglima TNI dari Allah, tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat Nabi diutuskan kepada kita semuanya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Saya bertanya, jawab kompak. Siapa masuk ngeremeh? Saya negara jelas. Jawab kompak semua. Yang pasti diberikan izin untuk memberikan syafaat kelak di padang mahsyar siapa, saudara? Presiden apa Nabi? Siapa yakin yang kayak gitu? Presiden apa Nabi? Kapolri apa Nabi? Panglima TNI apa Nabi? Menteri apa Nabi? Usahawan apa Nabi? Pengusaha konglomerat apa Nabi? Cina naga apa Nabi? Aseng apa Nabi? Asing apa Nabi? Seharusnya puncak kebanggaan presiden, menteri dan seluruh anak bangsa adalah di mana punya Nabi, di mana punya Rasul. Kenapa? Karena Nabi lah yang akan menjamin keselamatan dunia. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jangan kebalik. Tadi buka mobil syukuran lebiakan tarang kuat ke digadilkan karena tempat sujud. Ayo datang mulu dan tiis gak kasih keblok tuh. Ayo tuh gitu. Tadi buka budak kakak lulus di Akpol jadi perwira. Kakak lulus di Akabri jadi perwira. Sudah syukurannya luar biasa, nggak salah, bagus saudara. Cuma jangan kalah, syukuran kita punya Nabi, betul. Kau punya anak jadi tentara, kau punya anak jadi polisi, nggak ada jaminan dia jadi syafaat, betul. Kalau kau gembira punya Nabi, pasti akan Allah berikan syafaat dari Nabi, betul. Kira jelas apa jelas? Paham? Kalau ibu misalnya nanti milih mantu, mana yang harus diprioritaskan, saudara? Yang berilmu apa berharta? Kita yakin aja. Berilmu apa berharta? Berilmu apa berpangkat? Berilmu apa berjabatan? Yakin? Allahu Akbar. Itu ayatnya. Jadi, saudara merasa bergembira dengan kelahiran Nabi, itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat. Sekarang hadis, saudara. Hadis yang menyatakan perintah tentang bergembira kita punya Nabi, bukan hadis yang dhaif, apalagi mudlas. Perawi hadisnya bukan perawi Imam At-Tirmidzi, bukan As-Sa'i,
perawi yang paling kuat, saudara. Siapa? Al-Imam Bukhari, betul? Radhiyallahu anhu. Bahkan hadis ini dibahas dalam berbagai macam kitab hadis yang besar-besar, saudara. Salah satunya di dalam kitab hadis besar yang dikarang oleh muallifnya, saudara, ulama hadis fenomenal, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan, saudara, hati-hati, faqad. Saya kenapa saya sebutkan matanya biar pada yakin. Faqad jaa fi Sahihil Bukhari annahu yukhaffafu li Abi Lahab kulla yawmil ithnin li itqihi li jariyata thuwaibata lamma basyaratu bimaulidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya sungguh telah datang kabar di dalam hadis Sahih Bukhari bahwa sesungguhnya Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah. Abu Lahab itu kafir, Abu Lahab itu di neraka Jahannam, tapi diringankan siksanya oleh Allah. Kulla yaumil itsnin, pada setiap hari Senin, saudara. Kenapa? Karena dia pernah membebaskan hamba sahayanya. Kenapa dia bebaskan hamba sahayanya? Karena hamba sahayanya pernah memberikan kabar gembira akan kelahiran kita punya Nabi Rasulullah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Thuwaibah, Pak Polisi, ketika Thuwaibah, Pak Tentara, ketika Thuwaibah, Pak Pengusaha, ngasih kabar kepada Abu Lahab, pada hari Senin telah lahir keponakanmu yang namanya Muhammad. Maka Abu Lahab senang, gembira, dia sembelih kambing, dia sembelih domba, dia sembelih unta, dia panggil saudara-saudaranya, dia hidangkan jamuan dari kegembiraannya tersebut, saudara. Walaupun Abu Lahab kafir di dalam neraka Jahannam, diringankan siksanya pada setiap hari Senin. Alhamdulillah. Jadi acara macam begini bagus apa tidak? Jawab yang keempat, bagus apa tidak? Benar apa salah? Untung apa rugi? Mudarat apa maslahat? Maslahat apa mudarat? Pahala apa dosa? Surga apa neraka? Tahun depan siap lebih meriah lagi, tahun depan siap lebih besar lagi. Takbir. Ayo selanjutnya saya pengen dengar ini orang Cikalong, coba seneng gak aja kita punya Nabi? Seneng gak? Seneng atau tidak? Saya lihat suaranya, kita sholawat semuanya. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap semuanya? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sebentar. Kalau akan ditakut, lagi ditakut Allah ya. Kita samain dulu suaranya biar kompak. Siap semuanya? Siap semuanya? Ini sholawat, saudara, ada ayatnya di mana Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, andaikan orang-orang pendosa, penjudi, pengkhianat, saudara, pelacur, pemabuk, mereka datang kepada Muhammad lantas mengakui dosa dan beristighfar kepada Allah, lantas istighfar dan kau aminkan, maka sesungguhnya mereka akan diterima tobatnya oleh Allah. Kita lagi datang sama Nabi menyampaikan surah sukacita di depan Rasul, kita akui seluruh dosa, keluar kita dari tempat ini, insya Allah persis seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa membawa dosa. Amin ya Rabbal. Siap teriak semuanya? Siap teriak semuanya? Coba kita seluruh suaranya, ya Sayyidi ya Rasulullah ya lagi. Siap teriak semuanya? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sebentar. Ini jangan dulu backing vokal. Saya pengen dengar suara mama, saya pengen dengar
suara santri, saya supaya dengar semua ulama, aparat berteriak dengan sholawat ini. Siap semuanya? Siap semuanya? Mohon dengan berkah fadilah sholawat ini, seluruh dosa anak-anak bangsa negeri ini Allah cabut, Allah angkat, sehingga Indonesia ke depan hari tambah maslahat, jauh dari mudarat, dijadikan negeri kesatuan Republik Indonesia yang makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap teriak semuanya? Siap. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah andaikan ada yang pindah tempat karena hujan, ingat kalau kita lagi berdoa terus Allah turunkan hujan, ulama mengatakan itu min alamatil qabul, alamat dikabulnya doa. Semua dengan banyaknya, semoga dengan banyaknya tetes sedetik air hujan sebanyak itu berjuta kali lipat ganda dosa kita diampunkan oleh Allah. Barang semuanya, barang semuanya kita baca 7 kali. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu bertahan, alhamdulillah. Cikalong dilawan, hujan turun deras, jamaah nggak bubar, betul. Cibeber dilawan, hidup Cikalong, hidup Cibeber. Cikalong itu basis gerakan Islam, saudara, betul. Cikalong itu basis mujahidin, Cikalong itu basis pejuang, Cikalong itu adalah basis para pembela agama. Maka bagi Cikalong, ya Allah tidak akan mundur aku nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah innal muslimina qad jauh lidambi semuanya. Manusia yang ku cinta Nabiullah, masih lebay. Nabiullah Muhammad, jawab kompak semuanya. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Manusia
kecintaan kepada Nabi, flash baterai HP-nya nyalakan. Kita nyalakan dari Cikalong kecintaan kita pada Rasul, kebanggaan kita kepada Nabi. Setuju semuanya? Setuju semuanya? Laki perempuan angkat baterai HP-nya, nyalakan flash baterai HP-nya, teriak, teriak semuanya, nyalakan semuanya, nyalakan semuanya. Biar orang yang dengki kepada pengajian, dengki kepada kebaikan, sudah Allah sadarkan dengan hidayah taufiknya. Takbir. Allahu Akbar. Manusia ku cinta, manusia yang ku bangga, manusia harapanku, manusia pujaanku, Maulaya Shalli wa sallim daiman abadan habibika khairil khalqi kullihim. manusia sandaranku, Nabiullah Muhammad. manusia pujaanku. Ayo hadroh semuanya. Maulaya Shalli Wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya Shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi. Ada ngaji terusin apa jangan? Ada ngaji terusin apa jangan? Terus, Hujan terusin apa jangan? terus, Sudah 12 lebih terusin apa jangan? terus. Betul. Siap bertahan. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari ayat surat Yunus 58, dari hadits riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah, disawer tuh, lihat sama Buya tuh. Alhamdulillah. Ini lihat. Alhamdulillah. Saking senang, saking bangganya sudah disawer. Dari ayat tersebut, dari hadis tersebut, keluarlah fatwa Imam Syafi'i. Keluar apa? Fatwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan li maulidin Nabi, untuk memperingati maulid Nabi, ikhwanan, saudara-saudara seagama, wahaya ta'aman, dan menjamu dengan makanan, wa akhla makanan, dan menyiapkan tempat. Saya bertanya kompak nih, orang semuanya jamaah. Ini tabligh akbar kalau nggak pakai panggung begini, jadi apa tidak? Tabligh akbar, jawab jujur. Ini tabligh akbar nggak pakai panggung kayak konser begini, jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Jadi. Ini tabligh akbar nggak pakai sound system gede kayak begini, jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Ini tabligh akbar kalau nggak di lapang bola cukup, misalnya di ruang majlis, jadi apa tidak? Jadi apa tidak? Tapi kenapa orang Cikalong, Kapolseknya, Pangramilnya saudara, camatnya saudara, MUI-nya semuanya saudara mendukung ini acara? Kenapa? Karena bagi orang Cikalong, kecintaan, kebanggaan itu adalah Nabi kita tercinta saudara. Kita ingin pertontonkan pada malam ini. Aing maksakan buka panggung, aing maksakan hujanan, sebab aing dewek kabeh cinta bangga jeung atuh kehadiran Nabi saudara. Takbir. Jelas apa jelas? Panggung jadi, tapi kenapa Kapolsek dukung? Panggung jadi sudah, tapi kenapa Danramil dukung? Panggung jadi sudah, tapi kenapa camat dukung? Karena tahu, paham, ngerti, nggak bahlul, saudara, betul? Nggak bodoh, betul? Paham betul, ngerti, saudara, betul? Bahwa sesungguhnya mempertontonkan,
memperlihatkan keceriaan, kegembiraan dengan kelahiran Nabi adalah perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Akhlak makanya. Wa amila ihsanan, dan berbuat kebaikan. Ada jamuan, ada kue-kue, berbuat kebaikan, saudara. Wa kana sababan li qiraatin Nabi, dan lantas sudah jadi sebab itu acara untuk pembacaan dan penerangan dan kejelasan tentang saudara bagaimana perjuangan Nabi. Orang yang mendukung acara tersebut, ba'athahullah, nanti pasti akan dibangkitkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ma'as-siddiqin, dengan kaum siddiqin, wasyuhada, dengan orang-orang yang mati syahid, wal auliya, dengan para wali, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Andaikan di sini kita tidak termasuk soleh, kita ceria dengan kelahiran Nabi, dibangkitkan nanti dengan orang-orang yang soleh. Betul? Andaikan kita bukan orang yang mati syahid, saudara, kita betul-betul jujur, tulus, ikhlas, memperlihatkan kebanggaan, kecintaan, kegembiraan akan kita punya Nabi, maka dibangkitkan nanti di padang mahsyar dengan orang-orang yang mati syahid. Tidak berhenti di situ, kata Imam Syafi'i, wa yakunu, dan orang tersebut akan berada nanti fi jannatin na'im, di surga jannatin na'im. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, acara macam begini kira-kira bagus apa tidak? Kurang gombak bagus apa tidak? Benar apa salah? Nyalahi aturan apa tidak? Pahala apa dosa? Mudarat apa manfaat? Surga apa neraka? Maka saya sampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pedagang Cikalong APC. Takbir! Hidup APC! Jadi sound system ini saudara sumbangsi dari PSSC, Persatuan Sound System Cikalong. Luar biasa. Di Cikalong mah sound system kayak persatuan anak, luar biasa. APC, Asosiasi Pedagang Cikalong, cigana mah kieu dina hatena aing atoh ku Maulid Nabi tah panggungna, tah sound systemna teu kudu mayar. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Didukung sama muspika. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Bagus apa bagus? Takbir. Sekali lagi, ini acara bagus apa tidak? Mulia apa hina? Mudarat apa manfaat? Andaikan kita semuanya sudah mengeluarkan uang, sudah rugi apa untung? Kehujan-hujanan sudah rugi apa untung? Rugi apa untung? Balik giring paeh, saudara, rugi apa untung? Matinya syahid apa sangir? Syahid apa sangir? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Maka tidak kita akan pernah takut kepada siapapun, saudara, di dalam rangka mengagungkan Maulid Nabi. Kenapa? Karena kita mati di dalam mengagungkan Maulid Nabi, jelas surga bagiannya. Alhamdulillah. Jelas apa jelas? Jelas. Jelas apa jelas? Jelas. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Poin yang terakhir, yang kedua, saudara. Karena itu udah jam 12 kurang seperempat. Udah jam 12 kurang seperempat. Yes. Yang kedua, di kita ini rasa bangga, cinta dengan Nabi, betul? Betul. Nabi sudah wafat. Nabi tinggalkan warisannya kepada kita. Betul, betul. Betul, betul. Warisan Nabi apa? Satu, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan dua perkara, manakala kau berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa kedua perkara tersebut? Al-Quran wa sunnatun Nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pusaka, itu warisan Nabi, saudara. Nah, yang kedua, kata Nabi, saudara, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, itu warisan Nabi. Yang ketiga, saudara, Nabi bersabda dalam hadis yang sahihnya, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, manakala kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, lan tadillu, tidak akan sesat. Apa? Kitab Allah wa itratu ahli baiti, kitab Allah dan
darah suci keturunan Nabi alias para habaib. Kalau dari Sayyidina Hasan itu biasanya disebut Sayyid atau Syarif. Kalau keturunan dari Sayyidina Husain, apalagi dari Sadat Ali Ba'alawi, Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi, disebutnya Habib. Hati-hati manakala ada kata sebutan Habib, manakala ada sebutan kata-kata Sayyid atau Syarif, berarti nasabnya sambung kepada Nabi. Betul? Yang satu sambung kepada Sayyidina Hasan, yang satu sambung ke Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Itu pusaka Nabi. Artinya hari ini ketika sudah kita bergembira, bersuka cita, yuk mari kita jaga, yaitu warisan pusaka Nabi. 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah. 3. Ulama yang istiqomah. 4. Darah daging Nabi, yaitu para habaib, para syaraif. Jelas apa jelas? Kira kalau kita analogikan, orang buka kolot orang maut, ninggalkan warisan imah sigrong gede, kira-kira atau ada kira-kira yakin aing urang teh buka kolot cerita maut, tinggalkan warisan buka imah gede, buadak sigrong, kira-kira atau ada imana ini maledog, ini ngarampok, kira-kira kita marah apa tidak? Marah apa tidak? Kalau anaknya cucunya saudara marah, wajar apa wajar? Alamun kok budak ditinggalkan ke kolotna, menang warisan imah, dibaledog diantep ke, dijebol kuncilit bah diantep ke, bae sabar we. Lakum dinukum waliyadin we. Saya bertanya, kira-kira ini anak cerdas apa tolol? Pintar apa bodoh? Betul. Takbir. Ini kita ditinggalin warisan Quran. Kasih kece menghina Quran. Nginjek Al-Quran, nginjek hadis, menghina menistakan Al-Quran. Saya bertanya, kalau umat Islam marah, wajar apa tidak? Terus umat Islam demo, wajar apa tidak? Terus umat Islam sudah menghargai hukum, lapor ke polisi, wajar apa tidak? Ya, tapi kan itu kan radikal pelebah mana bahaya. Saya bertanya, si kece menghina Al-Quran, dipencit ke umat Islam Ciamis, dipencit apa tidak? Disembelih apa tidak? Dihajar apa tidak? Dibukui apa tidak? Enggak, yang ada dilaporkan ke Pak Polisi, sudah dilaporkan ke Pak Polisi. Kenapa? Karena umat Islam, ormas Islam paham hukum dan menghargai hukum konstitusi di negeri ini. Betul? Bukan kawan ini mencit kata si kece lain. Aing diwani saya ke mencit di batur ke si kece. Tapi aing menghargaan konstitusi. Betul? Menghargaan UUD 45. Betul? Menghargaan Pancasila. Betul? Jelas apa jelas? Dilaporkan ke Pak Polisi. Alhamdulillah. Pak Polisi juga ngerti, polisi kece salah, akhirnya dibui. Alhamdulillah. Ya nu demo si kece menghina Al-Quran. Terus yang ada yang tidak demo hente, ngongkosan kanu demo hente. Udah gitu mencaci maki orang yang demo. Iya. Aneh bin ajaib. Nah, kenapa saya bilang tadi orang tua wafat, ninggalin apa tadi itu rumah dijebol, diem. Rumahnya dirampok, diem. Saudara, lapor aja abah ya, gimana sukan kita tandai. Astagfirullahaladzim. Begitupun sunnah. Saya pertama, jauh kompak nih orang Cikalong, mukut janggot sunnah apa bukan? Jauh kompak sunnah apa bukan? Sekarang saya bertanya orang Cikalong, ridho nggak kalau yang mengukut jenggot dikait-kaitkan dengan radikal? Ridho apa tidak? Dikait-kaitkan dengan teroris? Ridho apa tidak? Hati-hati. Memelihara jenggot itu sunnah. Niqab itu dalam mazhab Syafi'i, saudara, tutup cadar itu mustahab walaupun tidak sunnah, saudara. Berdasarkan akal ulama, saudara. Saya bertanya, ridho enggak kalau jenggot terus niqab, kalau pakai imamah begini dikait-kaitkan dengan radikal? Ridho apa tidak?
Kenapa? Karena itu warisan dan pusaka kita punya Nabi, saudara. Betul lah, betul. Ya, tapi kan kita orang Indonesia. Saudara. Kita merah putih, betul, saudara. Dan mengamalkan sunnah, demi Allah tidak akan pernah merontokkan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Betul lah, betul. Lihat siapa yang menjadi lahir-lahirnya konstitusi. Siapa yang menjadi lahir, siapa yang membidani lahirnya Pancasila. Utusan dari NU Kiai Haji Wahid Hasim, utusan dari Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, utusan dari Syarikat Islam, saudara. Utusan lagi dari mana? Dari anak-anak bangsa, dari guru bangsa Abi Kusuma Cokro Sujoso, utusan dari Syarikat Islam Kiai Haji Agus Salim, saudara. Itu 4 orang dari utusan ulama ormas Islam. Utusan dari nasionalis Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Ahmad Subarjo, bahkan duduk bersama orang Kristen yang disebut Alexander Andreas Maramis. Akhirnya lahirlah 22 Juni Pancasila Piagam Jakarta, yang sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul, betul. Berarti Islam radikal apa bukan? Berarti Islam anti Pancasila apa tidak? Islam anti NKRI apa tidak? Betul. Iya kan? Takbir. Saya sekaligus amanat kepada saudara-saudaraku yang jadi aparat, jangan kalau ada umat Islam mengamalkan sunnah, kalau ada umat Islam mengamalkan Quran, jangan, karena diseret-seret ke radikalisme, jangan. Karena mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, itu adalah kewajiban beragama yang dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang 45 menyatakan bahwa anak bangsa negeri ini punya kebebasan untuk mengamalkan agamanya masing-masing. Alhamdulillah. Yang ketiga warisan Nabi itu apa? Para alimul ulama. Saya bertanya, ini orang Cikalong siap bermamung kepada ulama yang istiqomah? Siap takzim kepada ulama yang istiqamah, siap takzim kepada darah daging Nabi kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya sengaja bikin lirik syair, saudara. Gubahan qasidah dari Shalawat Tibil Qulub, yang di dalamnya sudah kecintaan kepada ulama, kecintaan kepada siapa? Kepada para habaib. Nah, nggak bisa. Ini merah putih, kali nggak bisa lepas dari ulama, nggak bisa. 10 November Hari Pahlawan itu nggak bakalan jadi, saudara, kalau tidak diawali dari fatwa jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari NU radhiyallahu anhu. Betul. Dan sekarang ini jadi hari santri, betul. Dari fatwa jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ajengan bawa santrinya, kiai bawa jamaahnya berangkat ke mana? Ke Surabaya, saudara. Melawan meladeni tantangan perang bajingan anjing-anjing Inggris, saudara, saat itu. Dan akhirnya anjing Inggris bertekuk lutut di kaki santri dengan para mujahid saat itu, saudara. Bisa jadi, saudara, hati-hati, jangan nafikan kerjasama para ulama, betul. Jangan nafikan kontribusi pondok pesantren, betul. Karena tidak akan ada lahir 10 November Hari Pahlawan kalau tidak ada fatwa jihad yang hari ini, saudara, diperingati Hari Santri. Jelas? Saya bertanya, NU jasanya buat bangsa dan negara besar apa kecil? Jawab yang kompak. NU jasanya buat bangsa dan negara besar apa kecil? Muhammadiyah besar apa kecil? Syarikat Islam jasanya besar apa kecil? Besar apa kecil? Takbir. Tentara itu lahir, saudara, dari Hizbullah. Hizbullah itu apa? Itu laskar-laskar Islam dari utusan ormas-ormas Islam. Dari Hizbullah, saudara, utusan laskar-laskar Islam jadi tentara rakyat. Dari tentara rakyat, saudara, jadilah barisan tentara Indonesia. Dari barisan tentara Indonesia jadilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebelumnya TNI. Siapa yang jadi jenderal pertamanya? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu siapa? Guru ngaji. Jenderal Sudirman itu guru ngaji. Jenderal Sudirman itu kiai, saudara. Ketika Jenderal Sudirman dikejar-kejar sama Belanda, saudara, tidak ketangkap, tidak kelihatan jasadnya, saudara. Apa ketika ditanya, saudara, Jenderal, kenapa kau bisa selamat dari kejaran Belanda? Kenapa? Jawabannya simpel. Aku mengamalkan sunnah. Apa sunnah yang diamalkan? Berusaha sekuat tenaga untuk tidak batal wudu. Sehingga Belanda di depan dia, saudara, nggak nampak. Sampai lahir TNI, sampai lahir Polri. Dari mana cikal bakalnya? Dari ormas Islam. Ormas Islam dari mana, saudara? Dari kiai, dari habaib. Ormas Islam yang pertama didirikan di Indonesia, saudara. Ormas Islam yang didirikan oleh orang-orang Arab, Jamiatul Khair.
setelah Jamiatul Al-Irsyad, setelah Jamiatul Al-Irsyad surah Persatuan Islam, setelah Persatuan Islam surah Muhammadiyah, baru selanjutnya surah NU dan lain sebagainya. Dari situ lahir laskar-laskar Islam yang bersatu dalam Hizbullah, dari Hizbullah jadi Tentara Rakyat Indonesia, akhirnya jadi TNI. Jangan jadi kacang lupa kulit, betul? Saya bertanya sekali lagi, siap hargai para ulama? Siap hargai ormas Islam? Siap hargai para habaib? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nyalain lagi plus HP-nya. Abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nyalain lagi flash baterai HP-nya. Siap hadroh semuanya, teriak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walau berjuta kali fitnah pada cinta kami, pada ulama takkan sirna, walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna, walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya bertanya, siap bersaudara? Siap bersatu padu? Siap bersatu untuk bela agama? Siap bersatu padu untuk bela negara? Kalau besok-besok negara ada yang menganeksasi, aneksasi nyaplok. Kalau besok-besok ada negara kita ada yang menyaplok, nggak ada urusan apa yang datangnya dari Cina, apa dia datang dari Eropa, apa dia datang dari Amerika, apakah dia orang komunis, apakah dia orang kapitalis, nggak ada urusan. Saya bertanya, siap bela negara? Siap mati bela negara? Siap mati bela jengkalan tanah negara kita tercinta? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya musuh NU Muhammadiyah apa bukan? Musuh Muhammadiyah Persis apa bukan? Musuh NU FPI apa bukan? Musuh FPI NU apa bukan? Musuh Laskar Saudara Kokam Muhammadiyah apa bukan? Musuh Laskar Saudara Brigade Persis apa bukan? Musuh Laskar Saudara Banser apa bukan? Betul. Musuh kita bersama adalah penjajah. Betul. Musuh kita bersama adalah PKI. Si musuh kita bersama siapa? PKI. Betul. Siapa
Apa musuh bersama kita siapa? 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 Dulu saudara yang membakar pesantren-pesantren NU siapa? Dulu yang membakar pesantren-pesantren Muhammadiyah siapa? Dulu yang membantai kiai dan santri-santri NU siapa? Sampai di Jawa Timur ada pabrik gula Gurang Gareng, saudara, namanya 300 kiai dengan ribuan santri dimasukkan ke pabrik gula tersebut, dibantai, saudara. Matanya dikeluarkan, saudara. Mata kakinya dicongkel, saudara. Sampai saat itu, saudara, ketika itu darah sampai ke mata kaki orang-orang dewasa, saudara. Setelah itu mereka gali, saudara, kuburan. Lantas setelah itu mereka bakar dan mereka kubur hidup-hidup, saudara. Saya bertanya, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Makanya saya ingin sampaikan di penghujung ceramah ini, tulang punggung negara Kesatuan Republik Indonesia dari dulu sampai detik ini, saudara, adalah ulama pondok pesantren, majelis dan madrasah pesantren. Betul. Ormas-ormas Islam. Betul. Yang harmonis, bersama dengan dinamis, dengan saudara-saudara kita yang jadi tentaranya, yang saudara-saudara kita yang jadi polisinya, saudara. Saya inginkan sampaikan amanat dan wasiat kepada Pak Tentara yang membunuh jenderal-jenderalmu dulu adalah PKI. Saya ingin amatkan ke Pak Lurah, ke Pak Camat dulu yang membantai saudara bupati, camat, dan lurah adalah juga PKI, saudara. Jadi musuh bersama kita, musuh ormas Islam, musuh umat Islam, musuh tentara, musuh polisi, musuh birokrat, musuh pejabat. Sekali lagi jawab kembali, siapa? 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 Habisi PKI. Siap selamatkan NKRI dari PKI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepat jam 12. Luar biasa Pak Polisi, luar biasa santri kita. Wah, ini tentara sama polisi nggak bakalan susah tidur setiap malam kalau punya nih kesatria bangsa negara yang seperti begini. Betul. Dikasih hujan nggak bubar, akhirnya hujannya berhenti. Betul. Dan Allah turunkan hanya untuk jadi isyarah, doa kalian dikabul oleh Allah. Doa kalian diijabah oleh Allah. Memberhentikan dan membuat kalian engkang kaki dari medan tabligh akbar ini. Betul. Jadi setelah itu Allah berhentikan hujan agar doa kita diangkat ke langitnya, disambut oleh para malaikatnya alaihissalam. Dan setelah ini bangsa dan negara kita semoga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.